Saudara-saudari, semoga Tuhan memberi kita damai. Berjumpa bersama dengan program Renung bersama saya, Saudara Trimur OFM. Pada hari Minggu ke-19 ini, marilah kita merenungkan sabda Tuhan. Mari kita awali permenungan kita dengan berdoa. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus di sini dan di semua gereja-Mu yang ada di seluruh dunia, dan kami memuji Engkau sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Berkatilah kami dengan rahmat dan terang Roh Kudus-Mu, agar kami semakin terus Engkau mampukan untuk memaknai kehidupan kami. Dan terlebih karena berkat dan rahmat-Mu yang tercurah atas hidup kami, kami boleh selalu memberikan warta kebaikan, karena Engkau lah yang menjadi asal dan tujuan hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi diungkapkan pertama-tama bagaimana manusiawi orang, bagaimana orang-orang bersungut-sungut
Dalam arti tertentu, orang-orang mengungkapkan protes mereka, tidak menerima mereka, tetapi juga mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa melihat sesuatu yang lebih jauh, sesuatu yang lebih bermakna. Dan itu terjadi ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Tindakan protes, tindakan bersungut-sungut, tindakan yang saya boleh mengatakan kurang bersyukur. Karena apa? Karena melihat kacamata pribadi orang-orang Yahudi yang jelas tahu siapa Yesus, dia berasal dari mana, dan sebagainya. Seringkali di dalam kehidupan kita juga merasakan dan juga mengalami, bahkan juga berperan sebagai orang yang bersungut-sungut, sebagai orang yang mungkin tidak atau kurang bersyukur di dalam kehidupan kita, karena melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin di luar pikiran kita, di luar apa yang biasa terjadi. Itu bisa dipahami. Tetapi dalam hal ini juga kita diajak bagaimana kita lebih bisa bersyukur di dalam kehidupan kita, bisa melihat dengan jernih akan apa yang dikatakan oleh seseorang, apalagi yang dikatakan ini adalah Tuhan yang mengatakan. Nah, untuk sampai kepada apa yang Tuhan katakan, itu adalah sebuah proses dan dibutuhkan iman untuk bisa melihat itu, bisa memaknai itu. Dan hari ini Tuhan mengungkapkan bagaimana Tuhan sebagai roti hidup. Akulah roti hidup, roti yang turun dari surga. Itu mengungkapkan bagaimana roti hidup yang adalah Tuhan sendiri, pokok kehidupan, yang mau mengingatkan kita bahwa roti hidup itu menghidupkan kehidupan kita. Bagi kita yang sungguh percaya akan roti hidup ini, bagaimana Tuhan sendiri memberikan diri, Tuhan sendiri yang mau dipecah-pecah, Tuhan sendiri yang mau dibagikan, Tuhan sendiri yang mau masuk ke dalam kehidupan kita, masuk ke dalam hidup kita, masuk ke dalam pribadi kita. Tuhan tidak melihat sejauh mana pikiran kita, sejauh mana hati kita, dan sejauh mana kehidupan kita masa lalu. Tetapi Tuhan mau hadir, dan Tuhan mengungkapkan bahwa akulah roti hidup, roti kehidupan. Dan itu yang sangat dirindukan oleh kita semua pada masa pandemi ini, di mana akhirnya begitu banyak orang yang tidak menerima langsung roti hidup ini karena situasi pandemi ini. Kita punya kerinduan. Untuk apa? Kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan sendiri. Dan ini roti yang sungguh nampak di dalam Ekaristi, Tuhan sendiri yang sungguh menyatu dalam diri kita. Itu yang menjadi sebuah kerinduan. Kerinduan ini yang mengungkapkan juga bahwa kita mendapatkan kekuatan dari roti hidup itu sendiri di dalam Ekaristi. Dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ketika kita sudah menerima roti hidup itu? Bagaimana ketika kita sudah menerima Tuhan di dalam hidup kita? Sudah seharusnya kita menjadi orang yang bermakna, orang yang dekat dengan Tuhan,
dan orang yang membawa Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah bisa merasuk di dalam kehidupan kita. Dalam masa pandemi saat ini, kita mengikutinya dengan melihat layar, dan kita menerima komuni batin. Itu sudah menjadi sebuah kegembiraan yang amat sangat besar. Karena apa? Karena kita sebelumnya sudah merasakan bahwa Tuhan bisa kita terima langsung, dan kita yakini bahwa Tuhan itulah yang menghidupkan kita di dalam kehidupan kita. Seperti halnya dalam Ekaristi, kita menerima Tuhan, dan Tuhan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita harus menjadikan berkat di dalam kehidupan kita, menjadi berkat yang hidup. Inilah sebuah tantangan, sebuah pesiaran yang harus kita lakukan, karena Tuhan sudah merasuk di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Maka dalam arti tertentu bahwa Tuhan memberkati, Tuhan menaungi, dan Tuhan menyatu dalam diri kita. Maka kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, kita membawa Tuhan. Kita yakin itu, kita percaya itu, dan Tuhan sendiri juga yang akan menuntun kita. Semoga kita pun yang sudah yakin akan roti hidup ini, kembali kita diajak untuk bersyukur. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa memaknai kehidupan kita, dan boleh kita menjadi berkat yang hidup di dalam kehidupan kita, karena Tuhan ada dan sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Dan semoga di dalam masa pandemi ini kita tetap yakin bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Seperti layaknya pagi ini, saya merasakan saudara matahari yang menyinari. Saya juga ada di alam. Bagaimana saya bisa memaknai Tuhan yang hadir di dalam kehidupan saya. Saudara matahari memberikan maknanya dengan menyinari saya, memberikan kesegaran kepada saya, bukan hanya kepada saya, tetapi kepada seluruh alam ciptaan. Dan semoga kita pun dipanggil yang sudah meyakini akan roti hidup itu, kita juga bisa menghidupkan begitu banyak hal di dalam kehidupan kita. Dalam kata lain, kita boleh menjadi berkat yang hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, marilah kita berdoa bersama dengan seluruh alam ciptaan untuk kehidupan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, bersama dengan seluruh alam ciptaan-Mu, kami mohon berkat-Mu. Engkau yang sudah memberikan roti hidup, Engkau memberikan diri-Mu untuk kekuatan hidup kami, untuk ziarah hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menjalani ziarah hidup kami. Dan terlebih, Engkau yang sudah memberikan kekuatan kepada kami, Engkau bimbing kami, Engkau sertai kami. Dan terlebih, mampukanlah kami untuk boleh menjadi berkat yang hidup di dalam kehidupan kami. Terlebih, kekuatan iman di dalam kami menghadapi setiap peristiwa kehidupan yang boleh kami alami. Kami serahkan semuanya ya Tuhan ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu, karena Engkaulah yang menjadi asal dan tujuan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami menyembah Engkau,
Tuhan Yesus Kristus di sini dan di semua gereja-Mu yang ada di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci.